warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Kita belajar mulai kita berdoa. Doa dulu silakan. Oke. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, ini topik yang pertama tentang dengan tema dunia narkoba. Nah, ini capaian pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, nanti setelah kalian mempelajari topik ini, kalian diharapkan mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Kedua, mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Dan yang terakhir tentang mengenai kebinekaan, pasti sudah kalian paham kan? Apa itu kebinekaan? Oke. Ya, keberagaman. Pasti ada juga namanya perbedaan. Yaitu yang namanya kebinekaan. Namun kebinekaan itu atau perbedaan itu bukan menjadi halangan untuk menjadi satu kesatuan. Oke, ini pertanyaan pemantik. Mulai dari diri kalian. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Tidak ada yang beda, semua sama. Warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, semua sama. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Saya Pak, Oke, silakan. menurut saya kalau misalnya di dalam suatu wilayah itu tidak ada perbedaan, saya sama antara warna kulitnya, rambutnya, menurut saya itu tidak menarik karena adanya perbedaan itu kayak membuat suatu daerah itu lebih kayak orang penasaran gitu. Nah, apa di dalamnya itu orang penasaran karena kayak ada perbedaan, misalkan ini berbeda warna rambutnya, ini juga berbeda, kayak kita lihat ciri khas dari masing-masing. Ya, saya bisa mengenal perbedaan. Iya Pak, karena kalau misalnya tidak ada perbedaan kayak kurang menarik menurut saya. Saya Pak, Oke, silakan. kalau menurut saya Pak, namanya perbedaan ketika tiada perbedaan di suatu negara itu kayaknya tidak menarik Pak menurut saya. Contohnya itu seperti pelangi. Pelangi itu kan banyak warna, ada merah, biru, kuning dan sebagainya. Kalau ada seperti itu kita dapat sangat indah Pak. Ya, jadi ada perbedaan, ada dari hal tersebut akan memberikan daya masing-masing. Kemudian dari hal tersebut ada jati diri yang bisa dikenal masing-masing manusia. Pak. Jadi perlunya adanya perbedaan masing-masing. Iya Pak. Oke, ini yang kedua, apakah Anda pernah terpikirkan untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika ya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Jika tidak, kenapa? Oke, siapa yang mau menjawab? Saya Pak, Ya, silakan Amma. jika disuruh memilih untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain, saya lebih memilih tidak untuk dilahirkan di negara lain atau bangsa lain. Kenapa? Karena sekarang saya yang lahir di negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia itu merupakan salah satu negara yang sangat luar biasa, mulai dari keberagamannya yang menjadi salah satu hal yang sangat menarik dan juga menjadi salah satu identik dari negara Indonesia. Terlebih lagi dari budaya-budaya yang ada di negara Indonesia juga menjadi salah satu daya tarik. Dia sudah menanamkan rasa nasionalisme di dalamnya. Oke, ini yang ketiga. Apakah dunia saat ini damai-damai saja? Nah, siapa yang menjawab? Yang lain? Nah, ini. Kemudian tadi itu kayak Palestina sama yang Israel. Iya, Palestina sama Israel itu kan sedang berkonflik Pak. Jadi di dunia saat ini tuh tidak damai-damai saja karena ada beberapa negara yang sedang berkonflik pada saat ini. Jadi semua karena ada Perbedaan. Ukraina juga dengan
Ya, Rusia. Nah itu semua perbedaan yang tidak ingin ya diselesaikan karena semua ada kepentingan masing-masing. Iya Pak. Nah ini pentingnya kebinekaan karena untuk mencegah namanya konflik. karena yang namanya perbedaan itu akan menjaga kesetaraan. Apalagi kalau di Indonesia banyaknya keanekaragaman baik suku, agama, ras, semua akan mudah terpecah belah kalau tidak ada nasionalisme. Oke lanjut. Nah ini tentang bagaimana penyusup berimigrasi dari suatu wilayah ke wilayah lain. Sama dengan yang terjadi di sini, seperti di mana tempat asal untuk kalian berasal dari Sulawesi. Nah, semua berimigrasi ke untuk mencari kehidupan yang baik. Kemudian yang ketiga, nah, selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan Damai. damai itu karena meskipun kalian suku Bugis di sini mendominasi, tetapi ya itu tidak akan menjadikan pecah belahan antar suku yang lain suku. Dimana kalau suku Kalimantan kan didominasi suku juga sudah tidak ada mendominasi atau namanya primordialisme, itu sudah bisa hidup bersampingan dengan damai. Dan ini refleksi. Silakan kalian buat catatan bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada imigrasi. Apa yang disebut imigrasi? Ketiga, jika Anda adalah seorang yang berketurunan, apa kegiatan Anda tentang ini bagaimana agar manusia hidup berdampingan dengan damai? Jawab di nomor 1, siapa yang mau jawab? Oke, cepat. Dan kalau misalnya orang bermigrasi itu ada beberapa alasan, salah satunya itu apabila dia tinggal di suatu tempat, tapi pada tempat itu dia sudah tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Makanya itu menjadi satu alasan mengapa dia harus bermigrasi ke tempat lain, karena di tempat lain itu mungkin banyak peluang pekerjaannya sehingga pekerjaannya itu akan lebih layak lagi. Ya, sama dengan kayak DKI kan? DKI, Pak. Kenapa tidak kerja di tempat atau wilayah sendiri? Karena sudah tidak mempunyai misalnya lapangan pekerjaan yang layak untuk mereka. Makanya mencari tempat lain untuk bekerja. Kemudian apa lagi? Bisa juga kalau misalnya waktu itu kalau karena orang tuanya bekerja di suatu wilayah kan, jadi harus berpindah memenuhi persyaratan pekerjaannya. Oke, ya. Mengingatkan Sebelumnya ada pemindahan. Iya Pak. Mungkin kalau dia tetap tinggal di tempatnya, berarti dia kayak tidak ada kemajuan atau kayak satu daerah itu kayak tidak ada teknologinya. Ya. Jadi tidak bisa berkembang Iya, kehidupannya. Pernah dengar dalam ilmu sejarah, Ramadan? Iya Pak. Kita Ya, lupa. Karena di tempat tersebut sudah tidak ada makanan yang bisa dipakai untuk melangsungkan hidupnya, makanya sudah sebenarnya itu belum dapat. Makanya harusnya tidak ada namanya Boleh pencegahan untuk imigrasi, itu sudah melanggar namanya kebinekaan. kan Pak. Ya. Oke, yang kedua, penduduk asli. Apa yang maksud dengan penduduk asli? Oke, kamu jawab. Penduduk asli yaitu penduduk yang lain pada daerah itu. Ya, penduduk yang lain pada daerah itu. Hasil Bagaimana kalau dia penduduk yang berasal dari hasil migrasi Sulawesi ke sini, kemudian ada anaknya penduduk asli. Ya, dia meskipun dia Bugis, tapi dia asli seperti ada yang
Naik sini. Biasanya sudah menjadi baju asli, meskipun bukan suku asli dari Kalimantan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau Anda seorang pemimpin yang memiliki wewenang, apa pikiran Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Menerima perbedaan. Menerima perbedaan. Apa kebijakan yang bisa Anda berikan? Menerapkan menerapkan sikap toleransi. Toleransi. Ya, tidak ada rasa perbedaan antara lain. Terus tidak boleh bully juga kan. Bully. Sama dengan misalnya pada saat penerimaan pekerjaan, tidak ada namanya bukan apa namanya itu dalam nepotisme. Ya, karena misalnya ini suku saya sama suku Bugis, langsung kita terima. Dan suku lain meskipun dalam bentuk skill ada lebih mumpuni, lebih hebat. Artinya dalam nanti pembuatan kebijakan kalian tidak bisa membeda-bedakan suku, agama. Nah ini konsep yang pertama, kita itu satu kesatuan yang berbeda. Dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa sebenarnya di dalam negara kita itu ada unsur beragam bangsa. Nah ini video nanti yang menjelaskan kalian bahwa tidak ada ras yang 100% murni. Oke, silakan disimak. Ternyata presentasi Gen Timur Tengah itu hanya 3,4%. Bahkan Gen Asia Timur atau Tiongkok itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Ada 1,8% dari Gen Asia untuk kayak etnis Mesoamerika sama dan kira lain gitu ya. Itu kayaknya ternyata ada Vietnam, mungkin ada apa namanya, mungkin ada ini juga. Inmaker hiring with Test Gorilla. We offer you seriously smart screening test. Kalau nggak salah 64% itu Indonesia, Filipina sama Malai. Lalu 33% Thai dan Kamboja. Lalu 1,8 itu Mesoamerika. Itu kayak kalau nggak salah sih kayak Peru, Bolivia, Argentina dan lain-lain itu sama Andrea. Sebenarnya cuma ya kalau dibentuk kira-kira 4 generasi ke belakang sih nggak ada, nggak banyak orang yang 100% etnis tertentu. Jadi mungkin saya juga mikirnya kayaknya kalau saya nggak mungkin 100% karena ayah ibu aja udah beda suku, masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Cuma ya itu karena setelah tahu mungkin jadi dirasa kayak mungkin untuk orang-orang kalian kalau sering baca berita atau dengan Dari penayang video ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Oke, Pak. Bahwa kalau misalnya tidak ada seseorang yang bisa mengklaim bahwa orang Indonesia itu 100% dari Indonesia, karena menurut hasil tes DNA yang dilakukan oleh beberapa aktor seperti yang disebutkan di atas, bahwa di dalam diri mereka itu ada beberapa etnis negara yang di dalamnya. Jadi tidak ada yang bisa menganggap bahwa
negara orang Indonesia itu orang yang asli etnis dari Indonesia. Ya, ini kalau pada saat setelah tes DNA tidak ada yang 100% bisa sendiri. Meskipun mengatakan bahwa saya berasal dari Indonesia, ternyata pada saat tes DNA hasil tesnya keturunan Indonesia sangat sedikit dibandingkan dari negara lain, lebih banyak. Juga orang Indonesia itu diakui melalui status hukumnya, apakah dia orang Indonesia atau dari luar negara mana. Ya, jadi kenapa banyak yang pengakuan berbeda? Karena ada status hukum di negara masing-masing. Ketika sudah menjadi warga Indonesia, lantas menyatakan bahwa saya warga Indonesia asli, karena dari status hukum yang diberikan. Apa lagi yang bisa disimpulkan? Ya, berlaku lagi istilah orang pribumi sama non pribumi. Ya, tidak ada perbedaan pribumi dengan non pribumi. Kemudian juga kalau kayak kita tidak boleh ada ngomong orang lain kayak tidak semua kayak kita tidak boleh kayak karena kemungkinan di DNA kita mungkin ada juga dari DNA lain. ya, ini kita tidak bisa menggunakan suku lain. Dan bisa jadi di dalam diri kita ada gangguan hasil DNA dengan suku tersebut. Ada lagi. Nah, jadi ini dapat memberikan kita pemahaman tentang kebinekaan kebinekaan tersebut. Nah, kebinekaan yang ada. Dengan adanya kebinekaan tersebut, hasil tes DNA tadi membuktikan bahwa seharusnya tidak ada rasa memberat-beratkan, karena semua itu sama hasil dari percampuran ya berbagai macam etnis, ras atau suku, itu semua hasil dari campuran. Mungkin apa ya ada campuran dari Eropa, ya Arab, jadi kita tidak bisa membedakan lain. Nah, apa punya sih? Ya, ada. Nah, kemudian ini pernah terjadi di Amerika. Pada saat pemimpin yang menjabat pada saat itu tidak menyukai warga atau etnis yang berbeda kulit, makanya banyak terjadi diskriminasi di dalamnya. Ketika ada yang ras kulit hitam, itu pasti akan diskriminasikan. Dan jika ada terjadi kejadian, ada kemudian bahkan sampai pemeriksaan di dalamnya. Nah, jadi hasil dari materi ini, apa yang bisa kita refleksikan? Ketika sudah mengetahui bahwa ternyata hasil dari terbentuknya diri kalian bukan berasal dari satu etnis saja, ya, tapi banyaknya etnis. Apa yang bisa kalian refleksikan dalam kehidupan kalian? Ya, pertama kita saling menghargai, kemudian ya toleransi, menghormati. Apa lagi? Jadi mulai dari saat ini, ya, harusnya kalian sudah menjauhi yang namanya primordialisme yang selalu ya, itu kan primordialisme yang membangga-banggakan itu sudah dijauhi, karena dengan adanya SDN bahwa kita semua satu dan sekian materi pada hari ini tentang
wawasan kebinekaan atau wawasan kebangsaan. Sebelum kita menutup materi, silakan 12 pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore